Pria itu memiliki kebiasaan aneh. Setiap kali menginap di hotel, ia selalu melemparkan kelereng kaca di depan pintu kamarnya. Setelah masuk, ia memasang bom tali jebakan ke gagang pintu. Ia bahkan terus-menerus memeriksa apakah tali yang diikatkan ke balkon sudah aman. Ia tidak akan mandi sebelum memastikan semuanya telah dipasang sempurna. Ia mempertahankan kebiasaan hati-hati itu selama 25 tahun karena ia tumbuh besar di kamp pelatihan pembunuh. Sekarang ia adalah salah satu yang terbaik. Semua prosedur itu ia siapkan agar bisa kabur dengan cepat jika ada hal yang tidak beres. Lalu ia menerima misi baru. Awalnya ia mengira itu hanyalah tugas pembunuhan biasa, tapi kali ini ia diperintahkan untuk membunuh presiden dan melakukannya di depan umum. Tentu saja acara semacam itu punya pengamanan paling ketat. Setelah berpikir sejenak, ia pun menyetujui misi tersebut. Dengan perencanaan matang, ia memutuskan untuk bertindak pada hari sang presiden menghadiri rapat. Saat para reporter sedang melakukan wawancara, seorang bodyguard di samping presiden tiba-tiba tertembak dan tewas. Sebelum presiden sempat bereaksi, pria itu dari jarak bermil-mil menarik pelatuk lagi. Setelah memastikan target meninggoy, ia segera mengemas semua perlengkapannya. Ia lalu menaruh bom waktu di dalam koper. Suara ledakan besar pun menghancurkan senjata dan lokasi kejahatan. Tapi sesampainya di hotel, ia diberitahu bahwa misinya gagal. Lalu ia melihat rekaman video siaran langsung. Sang presiden sedang berpidato. Ia pun membeku. Ia yakin telah melihat sang presiden mati dengan mata kepala sendiri. Jadi bagaimana bisa ia masih hidup? Ia menanyakan siapa yang memberikan misi itu, tapi tak ada jawaban. Ia tak tahu bahwa organisasi yang menyuruhnya telah memberikan lokasi hotelnya kepada Interpol. Begitu mereka menginjak ke lereng kaca, pria itu langsung sadar apa yang terjadi. Saat pintu digedor keras, bom di pintu pun langsung meledak. Ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk melompat dari balkon, menggenggam tali dan menggunakan momentum untuk masuk ke kamar di bawahnya. Dua anak di dalam kamar terdiam tak percaya. Sosok seperti karakter game tiba-tiba muncul di dunia nyata. Ia dengan cepat mengambil pistol tersembunyi di freezer, berlari ke lorong menunggu targetnya. Setelah rentetan tembakan mematikan, ia menggunakan pisau untuk membuka paksa pintu lift. Ia memukul alarm kebakaran, lalu meluncur turun dengan tali ke atas kabin lift. Ia membuka pintu atas lift. Di dalamnya seorang petugas SWAT masih sibuk menekan tombol, tak tahu bahwa ajalnya tinggal beberapa detik lagi. Pria itu menekan tombol lantai 1, lalu meluncur di dalam poros lift menuju lantai 3. Ketika pintu lift terbuka, petugas SWAT hanya melihat mayat-mayat di dalam. Tetapi ketika menyadari lift terus naik, ia segera memberitahu timnya bahwa target ada di lantai 3. Mereka pun bergegas naik, dan benar saja, mereka menemukan pria itu di lorong. Tepat ketika salah satu petugas membidik pria itu, tiba-tiba seorang petugas kebersihan keluar dari kamar. Pria itu segera bereaksi cepat, menendang pintu, lalu melompat lagi dari balkon.